Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam kajian dengan tajuk Dunia Ahli Sufi. Hari ini kita akan khusus menelaah tentang siapa ahli sufi bagian 5, yaitu khusus tentang zikrullah. Ya. Kita sudah tahu bahwa ciri-ciri ahli sufi adalah pertama pakar ma'rifatullah. Ini sudah kita selesaikan ya dalam kajian sebelumnya. Ya. Kita sudah selesai bagaimana tentang kemudian tentang afal Allah, ini sudah selesai di situ ya. Kemudian kita juga sudah selesai berbicara tentang bagaimana ahli sufi itu kuat beribadah, bagaimana tentang ibadah-ibadah sunnah, bagaimana berperan dalam akhlak yang mulia, kemudian penggunaan zikrullah dalam salat, di luar salat maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita sudah menerangkan bagaimana rabitah itu akan mengganggu zikrullah kita. Ya, ini sudah kita terangkan pada bagian-bagian terdahulu. Kita juga sudah selesai tentang bagaimana tentang ihsan, bagaimana kita sudah melihat kebenaran, kemanapun kita melihat, kita akan melihat yang halus, dan kita juga akan merasakan dilihat, didengar, dan diawasi, serta diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kajian-kajian kita terdahulu. Nah, malam ini kita khusus bercerita tentang zikrullah, yaitu bagaimana hati yang senantiasa mengingat Allah. Ya, kita tahu bahwa siapapun juga manusia, mereka akan mencari ya, bagaimana dengan sekuat tenaga mereka mencari tali untuk bisa berpegangan ya kepada sesuatu ketika kita menghadapi goncangan dalam hidup. Ya, bagaimana kita ingin bergantung kepada sesuatu ketika kita merasa mau jatuh atau terpeleset di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita mencari-cari alamat atau pintu untuk kembali. Kembali untuk apa? Misalnya kita minta bimbingan dan pertolongan ketika ada masalah kehidupan. Kita menyerahkan beban ketika kepala penuh dengan persoalan, menyerahkan rasa syukur, terima kasih ketika merasakan kenikmatan hidup. Ya, karena rasa syukur yang dipegang kuat juga akan menimbulkan rasa tidak enak. Ya. Bagaimana kita juga menyerahkan kesombongan kita, ya, ketika kesombongan itu muncul di dalam diri kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ingin ruku dan sujud mengantarkan sembah penghormatan kita. Ini adalah alamat-alamat yang dicari oleh semua manusia. Ya. Nah, jadi artinya manusia itu ingin mencari dua jalan. Yang pertama adalah untuk bertemu dengan Allah, kemudian untuk kembali. Nah, kembali ini mungkin tidak seperti yang di dalam kajian-kajian spiritual, kembali itu dianggap mi'raj, tidak seperti itu. Kembali itu adalah bagaimana kita seperti tadi minta pertolongan, kembali minta tuntunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada dua jalan, yaitu jalan tasawuf, jalan nabi-nabi dan rasul, kemudian jalan tarekat dan wali-wali. Ya, nah kita sudah tahu bagaimana kita semua mencari apa yang telah kita dapatkan dulu di alam azali, yaitu kita bagaimana adanya perbincangan antara Allah dengan kita, yaitu alastu birabbikum bala syahidna. Ini semua mencari pintu. Ya, nah inilah yang dianggap pencarian umat manusia. Nah, yang pertama untuk bertemu kita sudah bahas, yaitu tentang nafi isbat. Ya, kita hari ini khusus tentang zikrullah. Nah, zikrullah ini saya sudah buat bagannya seperti ini. Ya, bagaimana kita pentingnya zikrullah sudah kita ketahui ya, sudah kita bahas dulu ya, yaitu amal yang terbaik dan paling diridhai dibandingkan dengan sedekah emas dan segunung perak yang kita sedekahkan. Kemudian juga derajat amal yang tinggi dan lebih tinggi dari membunuh musuh di medan perang atau syahid dibunuh oleh musuh di medan perang. Kemudian juga sangat penting untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Ini keutamaannya.
Kemudian syarat dari mengenal Allah itu adalah, syarat dari zikrullah itu kita sudah mengenal Allah. Tetapi pengenalan kita adalah pengenalan yang kunci marifatullah, yaitu balik ke pangkal jalan. Apa? Pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Karena hanya Allah yang ada, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada seumpama, tidak ada berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Ini adalah pengetahuan yang yakin yang sudah dapat kita dapatkan sebelumnya. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, maka mata hati kita menjaga, ya, mengkonfirmasi dia. Apakah ada rupa? Kalau ada rupa, maka ditebas dengan pedang tauhid. Apakah ada umpama? Ditebas dengan pedang tauhid lagi. Apakah ada huruf alif lam lam ha? Tebas semua dengan pedang tauhid. Apakah warna, berbunyi dan berbunyi? Allah maha gaib. Kalau tidak gaib, maka tebas semua dengan pedang tauhid. Nah, ini adalah yang diperlukan untuk mengingat Allah, ya. Maka ini sudah kita pahami dengan hakul yakin pada kajian-kajian sebelumnya. Kemudian kita sudah tahu juga maknanya apa, yaitu zikir itu bermakna ingat, sehingga zikrullah itu adalah mengingat Allah. Ya, inilah yang selalu dijaga oleh ahli sufi, seperti lilin yang senantiasa menyala di waktu malam yang gelap. Ya. Jadi di dalam Al-Quran pun, dalam hadis disebutkan bahwa setiap kali kita disebut zikir, ya, itu adalah ingat, ya, bukan kepada menyebut. Boleh juga menyebut, tapi kebanyakan mayoritas itu adalah maksudnya adalah ingat. Ini. Kemudian pintunya apa? Ya, kita harus tahu pintu untuk zikrullah ini. Ya, pintu zikrullah itu banyak, ya, pintu-pintu yang selama ini yang pernah saya ikuti juga. Ini banyak sekali, ya. New Age Movement itu pintunya banyak. Ada aura, reiki, NLP, hipnosis, ya, vibrasi, yoga, meditasi, nafas. Nah, ini adalah pintu-pintu palsu, ya. Tinggalkan ini karena ini tidak membawa kepada alamat yang sebenarnya. Jadi ya, pintu palsu itu adalah keluar masuk nafas, bukan. Ya, getaran, daya kekuatan, ya. Bukan, karena getaran dan daya kekuatan ini sangat bersentuhan dengan getaran-getaran yang ada di alam. Kemudian mantra-mantra dan wirid-wirid, bunyi, suara dan irama, gerak sikap atau sikap fisik, ya, imajinasi rupa dan umpama, cakra, lataif, cahaya, aura, jarak dan arah, ya. Biasanya orang yang melakukan proses spiritualitas selama ini selalu menuju arah yang tak terbatas, ya. Arah yang terbatas, lepaskan seperti itu, ya. Kemudian perjalanan khayal juga tidak perlu. Ini semua tebas dengan bidang tauhid, ya. Tidak serupa, ya, sehingga yang ada hanya apa? Tidak serupa, tidak seumpama, maha gaib. Nah, ini adalah pintunya. Jadi tebas semua itu yang tadi itu, ya, cakra, ya, kemudian lataif, 7 nafsu, 7 alam dan sebagainya. Ini tebas semua dengan pedang tauhid, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ingatan, ya. Ingatan ini pintu aslinya adalah pintu ingatan, ya. Jadi kita untuk berhubungan dengan Allah itu adalah dengan pintu ingatan. Karena ingatan ini sangat kuat, sangat hebat diberikan oleh Allah. Dia akan bisa pergi, ya, bisa pergi ke tempat apa-apa yang dia yakini atau yang pernah dia ketahui, ya. Contohnya, ya, kita tahu bahwa apel, walaupun di depan kita tidak ada apel, maka ingatan kita bisa ingat kepada apel, dan mata hati kita mengkonfirmasi warnanya, bentuknya, rupanya dan sebagainya. Begitulah juga dengan sepeda motor, durian, ya, jeruk, mobil, rambutan, stroberi, ya, truk, ya, jagung. Setiap kita ingat sesuatu, yang lainnya lupa, ya. Kita ingat stroberi, kita nggak ingat rambutan, ya. Seperti itu. Hanya satu kali ingatan yang ada. Begitu juga saat kita ingat bintang, seperti Nabi Ibrahim mencari Allah, ya. Kemudian matahari, kemudian bulan, ya. Ada rumah, kapal,
Monas, ya, Monumen Nasional yang ada di Jakarta, ada gunung, pantai. Nah, ini adalah tempat-tempat yang biasa dipakai orang di dalam kajian-kajian NLP ataupun kajian-kajian hipnosis. Ya, kemudian ketika kita ingin mengingat Nabi Adam, nggak ada informasi, ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ingat dengan Allah. Kita pakai pintu yang sama, pintu ingatan. Maka ketika kita ingin ingat Allah, maka kita sudah ditanamkan di memori kita awalnya bahwa Allah tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Kata orang selama ini adalah apanya dari Allah yang bisa diingat, kita tidak ada informasi. Itu yang betul. Kalau kita ingat Allah ada rupa, itu bukan Allah. Ya, jadi kesalahan orang adalah tidak mau mememorikan, tidak mau mengingatkan bahwa Allah itu tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Nah, kalau itu kita sudah ingat, begitu kita ingat Allah, maka bersih, ya, suci, kosong ingatan kita. Mata hati kita mengkonfirmasinya, ya. Itulah yang nanti akan kita pakai di dalam zikrullah nanti, ya. Naik, kemudian mataku tidur, namun hatiku tidak. Ini adalah kondisi saat kita bisa mengingat Allah dalam waktu yang lama, sehingga lama-lama jasad kita menjadi istirahat atau tertidur, tetapi hati kita tidak. Ya, kita juga sudah tahu bahwa apabila kita memperbanyak bacaan tanpa ingat kepada Allah, itu akan mengeraskan hati. Ya, maka orang yang banyak mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mengingat Allah, itu akan mengeraskan hati. Ya, nah itu yang perlu kita ketahui, ya. Nabi Isa juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang sudah bermarifat saja yang senantiasa bisa mengingat Allah, seperti orang yang bekerja memukul-mukul batu sambil ia bekerja ia berbual dengan rekan-rekannya. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana walaupun kita sedang berbicara, walaupun sedang berpidato, walaupun sedang bekerja, ingatan kita masih tetap ingat kepada Allah. Nah, ini kuncinya ada di situ, ya. Ingatan sudah. Nah, kita cari alatnya. Alatnya ini yang sering keliru orang, ya. Hati spiritual, ya. Hati spiritual itu yang mana gitu. Ini paling banyak dibahas, tetapi paling banyak pula disalahartikan, ya. Contohnya hati itu dikatakan juga sudur, ada kalbu, ada fuad, ada lub, ada sir, juga dengan ruh, ya. Ada diri yang punya diri sebenar diri, roh diri, tajalli, sebagainya. Ini adalah hal-hal yang membingungkan orang selama ini, ya. Kemudian semuanya berputar-putar, tidak karuan, bulat kalau bahasa orang-orang bahasa populernya, bulat berputar-putar begitu saja, menyusahkan umat, ya. Itu juga orang salah pengertian tentang pengertian mudghah segumpal daging, ya. Segumpal daging itu dikatakan adalah kalbu, ya. Padahal kalau dikatakan segumpal daging, ya, di dalam ilmu pengetahuan pun itu ada yang disebut nanti bentuknya seperti lintah, ya. Nanti di Al-Qur'an ada itu, ya. Seperti lintah itu adalah otak sebenarnya, ya, bukan hati yang seperti ini. Ya, nah, menurut Al-Quran, infrastruktur diri manusia kita lihat sebentar, yaitu dari tanah, kemudian diberikan kehidupan atau nyawa, ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ditiupkan ruh ciptaanku. Nah, di sini ditiupkan ini juga menjadi pembicaraan seperti ditiupkan balon, udara ke balon, ya. Enggak seperti itu. Ini adalah ungkapan ini saja, perumpamaan saja. Ya, nanti dalam kajian jiwa nanti akan kita perluas nanti ini. Kemudian jasadnya disempurnakan, ya. Kemudian diberi nyawa. Setelah diberi nyawa, ditiupkan ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagimu yaitu pendengaran, penglihatan, dan minda atau fuad. Nah, inilah yang disebut dengan hati spiritual itu. Jadi hati spiritual itu adalah pendengaran, penglihatan, dan minda, ya. Nah, mari kita lihat infrastruktur ini sejenak, ya, sebentar, ya. Tubuh kita sudah bahas pada kajian sebelumnya.
tubuh itu adalah dari sel-sel, apapun bentuknya di sini, semuanya adalah sel-sel, 50 triliun sel. Kemudian sel itu dari atom tentu saja dari zat, dan zat adalah penzahiran dari yang maha halus. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kemudian nyawa juga adalah anasir diri kita yang melekat kuat dengan tubuh kita ini, ya, melekat kuat ya, sehingga dikatakan nyawa dengan jasad atau tubuh ini akan selalu menyatu selama hayat masih dikandung badan. Nah, dia tidak akan pernah terpisah kalau sampai kita meninggal. Ya, itu adalah nyawa. Kemudian roh ini adalah unsur tenaga ya yang nanti akan berguna untuk kita bergerak, dan juga nanti tenaga ini adalah untuk mengantarkan atau menggendong rasa di seluruh tubuh kita. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini, seperti tubuh kita juga. Kemudian hati spiritual ya. Hati spiritualnya 3 serangkai. 3 serangkainya apa? Yaitu minda atau fuad, ya, kemudian penglihatan dan pendengaran. Ini adalah unsur dari hati spiritual. Ya. Nah, jadi fungsi dari hati spiritual ini adalah melihat, itu penglihatan, mendengar adalah pendengaran, sedangkan untuk memahami, memikirkan, mengingat, bertakwa, bersyukur, beriman, merasakan, menunjukkan emosi, menyimpan memori, dan membentukkan personality, semua itu adalah kerjanya minda. Dalam komputer dia adalah CPU-nya. Ya. Nah, nanti akan kita bahas fungsi masing-masing dari itu, ya, dari masing-masing anasir tadi, yaitu jasad, kemudian nyawa, roh, kemudian hati. Jiwa adalah yang mengurus jasad kita, yang mengurusnya adalah jiwa ini. Kalau dia hanya roh saja nggak bisa mengurus, tapi kalau begitu roh berpadu dengan hati, baru dia mengurus kehidupan kita. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lengkap nantinya. Ya. Nah, tempat hati spiritual, ini yang menjadi permasalahan. Di manakah tempatnya yang hati spiritual ini yang bisa dia memikir, bisa dia melihat, bisa dia mendengar? Apakah di dalam dada atau di dalam minda kita atau di dalam kepala kita? Nah, menurut orang-orang tarekat dan jalan wali-wali di sini di dalam dada. Sedangkan sains dan juga tasawuf jalan nabi-nabi mengatakan bahwa dia ada di dalam kepala kita. Maka orang tasawuf jalan nabi-nabi tidak menggunakan istilah kalbu yang ada di dalam dada, ya. Maka dikatakan pusat hati spiritual itu adalah di dalam minda, ya. Ini yang pusatnya, ya. Sehingga inilah nanti yang akan dipakai untuk zikrullah, ya. Kemudian apa? Nyawa pusatnya adalah di jantung atau cardiac arrest, ya, di situ dia. Ini adalah mengatur nanti denyut jantung kita dan seluruh yang berkenaan dengan kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan roh, ya, roh itu pusatnya ada di ulu hati juga, ya. Fungsinya adalah untuk memberi daya atau kekuatan untuk bergerak, kemudian untuk membawa rasa ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah fungsinya. Roh ini bisa mengecil dan bisa membesar. Dia mengecil saat kita tidur dan dia membesar saat kita bangun. Ya, jadi dia mengecil dan membesar. Nah, inilah yang membuat orang keliru memahami tentang kalbu. Kenapa? Kalbu itu karena ada rasanya di dalam dada ini, maka dianggap di situ adalah kalbu, ya, hati. Padahal di situ adalah roh, ya, yang memang bertugas untuk apa? Memberikan tenaga, ya, dan untuk memberikan rasa. Nah, ini kekeliruan orang di situ, ya. Kemudian bagaimana kualitas hati rohani manusia, ya? Hati yang kotor, yaitu hati yang diisi oleh milikku semuanya. Kemudian hati yang penuh maksiat dan dosa, ya. Kemudian ingat hati yang sudah bersih tapi kosong, tidak ada penjaga. Yang keempatnya adalah hati yang ingat kepada Allah. Kita lihat satu persatu ciri-cirinya, ya. Yaitu hati rohani yang kotor itu adalah banyak sampah dan sarapnya, sulit atau sedikit atau malah tidak ingat kepada Allah. Selalu hanya ingat kepada harta benda dan keturunan dan pekerjaan dan kemegahan dunia. Ini adalah tentang hati yang kotor. Bagaimana yang penuh maksiat? Ini adalah bintik hitam, sulit atau sedikit sekali atau tidak ingat kepada Allah. Selalu ingat untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini ciri-cirinya. Kemudian hati yang kosong ini adalah
yang banyak kita temukan di masyarakat sekarang, yaitu hati rohani dalam keadaan kosong, tidak ingat kepada Allah. Tujuannya hanya satu, yaitu mengosongkan pikiran. Dikatakan dengan hening, ya, hening. Dan di sini mudah mendapatkan serangan gangguan setan karena hati itu tidak ada penjaganya. Biasanya ini dipakai oleh mistikus, para mistis, ya, kemudian meditator, spiritualis barat ataupun timur, ya. Nah, pada akhirnya dalam keadaan seperti ini, ya, mereka sudah juga punya nanti base camp, kita lihat nanti seperti apa. Pada akhirnya mereka merasa menjadi aku, mereka menjadi avatar, goddess, Thor, ya, atau wali-wali, dukun, orang suci, diri sejati. Ini adalah kenapa? Karena di sini ada motivatornya, yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ingat Allah. Ini adalah hati yang sudah bersih, ingat kepada Allah. Jadi hati rohani yang senantiasa ingat Allah, sudah ada base camp atau ingat Allah satu jengkal di atas ubun-ubun. Hati berada dalam penjagaan Allah. Kenapa? Kita ingat kepada Allah. Ingatan Allah lebih tenang dan tanpa gangguan dalam waktu yang lama. Bisa melaksanakan sholat atau berbagai aktivitas lain dengan hati rohani senantiasa ingat kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah keadaan seperti ini akan bisa menjaga ibadah dengan gigih atau dengan kuat, ya. Kemudian yang populer adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah keadaan yang terpakai, ya, di dalam sholat, ya, dengan berbagai ingatan yang ada, sehingga yang benar adalah orang yang ingat kepada Allah. Yang kosong pun itu tidak benar di dalam sholat, ya. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang bagaimana dia menjunjung ingatan, ya. Ada ingatan kepada anak, kepada olahraga, ya, kepada wanita, atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini adalah gambaran orang-orang dengan berbagai hati, ya, keadaan hatinya. Itu adalah mengenai hati spiritual. Sekarang bagaimana caranya? Nah, cara ini yang banyak ingin diketahui oleh umat manusia. Bagaimana cara melihat Allah? Apakah caranya seperti yang ada di tarekat? Ya, tarekat sulitnya sangat sulit. Ya, pertama, kosongkan dari ingatan kepada anwal dan aulad. Ya, kemudian masukkan ke dalam minda itu ingatan Allah atau zikrullah. Fokus, ya, mata hati naik, tumpukan kepada ingatan Allah. Kemudian kunci, ciri-ciri yang dikunci itu adalah kelopak mata tidak bisa dibuka atau sulit dibuka. Nanti kita coba. Kemudian istiqomah melakukannya, ya. Kemudian terjadilah kesinambungan atau link atau connection antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kosongan hati dari harta, anak-anak, karena semua itu bisa melalaikan dari ingat kepada Allah. Bermegah-megahan melalaikan juga. Kehidupan dunia juga melalaikan. Kosongkan dari ini dengan apa? Kalau saya biasa memakai dengan sebelum ada apa-apa hanya Allah yang ada. Ya, saya balik langsung ke sana, sehingga tidak ada yang lain. Ya, harta benda semua enggak. Pada awalnya hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Langsung kita bisa tidak mengingat yang lain ini. Ya, kita kosongkan hati kita demi Allah, kosong selain dari Allah. Apabila kamu telah melepaskan hati kamu dari apa saja selain Allah, maka barulah kamu lepas dari ikatan-ikatan yang menabat kamu untuk menuju kepada Allah. Nah, ini adalah balik ke pangkal jalan tadi, ya. Kemudian ingat Allah di dalam minda. Karena minda kita hanya bisa diduduki oleh satu hal saja, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu hati kamu penuh dengan Allah saja. Tidak ada selain Allah di dalam hati kamu. Kamu pun bersih dari yang lain daripada Allah. Nah, ini yang paling penting. Penuhkan hatimu dengan Allah. Ya, tinggalkan apa saja di luar pintu khalwat. Nah, ini dianggap ingat kepada Allah itu adalah kita berada di dalam bilik khalwat kita. Ya, kita tidak perlu kemana? Tidak perlu ke gunung-gunung, Pak. Ya, kemarin waktu di Solo, ya, saya bercerita dengan teman-teman dari Selayar, gitu ya. Bagaimana mereka pernah juga mencari berbagai cara untuk bisa mengingat Allah atau bertemu dengan Allah. Tetapi begitu kita katakan bahwa yang dicari selama-lama ini hanya berada Allah, langsung ketemu gitu. Itu yang membuat kita itu terpukau, ya. Ingatlah aku. Jadi ingat Allah.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini sudah kita terangkan tadi, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Fokus. Nah, ini yang paling penting, fokus, ya. Kenapa fokus ini penting? Bahwa orang-orang yang saya termasuk saya dulu, ya, sebenarnya ingin fokus untuk mengingat Allah, tapi tidak bisa, ya. Maka fokusnya kemana? Fokusnya ke dalam lataif. Nah, salahnya di situ. Orang itu hanya ingin fokus saja sebenarnya, supaya apa? Pikirannya ini tidak berpikir yang mana-mana, tidak ingat kepada apa-apa, ya. Maka difokusnya kemana? Di ke lataif ataupun sambil membaca geleng-geleng, ya, la ilaha illallah, la ilaha, atau juga waktu di tarekat dulu ketukan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ingin itu orangnya sebenarnya, ingin fokus, tapi tidak tahu, ya, mau difokuskan kemana mata hati ini, gitu. Nah, kesalahannya cuma di situ saja, ya. Ya, mata hati tumpukan, ya. Yang penting itu adalah nanti hitam bola mata itu naikkan aja sedikit ke atas, ya, naikkan ke atas sedikit. Nah, ini artinya apa? Mata kita jadi istirahat, ya, istirahat mata kita, ya, istirahat mata. Nanti dilatih di luar ini bagaimana mata hatinya yang hidup. Nah, yang penting tuh di situ nanti, ya, mata hati itu karena kita akan pakai untuk memfokuskan ingatan kepada Allah tadi, ya. Minda batin, pikiran disatu padukan dengan badan, ditumbuhkan dan dibulatkan sepenuh hati, diarahkan kepada mengingat Allah. Nanti kita lihat bagaimana, ya, keadaannya. Tutup segala segi, ya, dengan kesadaran tauhid, ya, dan memfanakan diri kamu. Nah, ini nanti juga akan kita lihat bagaimana di dalam base camp nantinya. Kunci ini juga adalah suatu tanda bahwa bagaimana nanti begitu kita ingat Allah di belakang atau di dalam minda kita, mata kita ini sulit dibuka, ya. Kalau tidak difokuskan, tidak ada kunci, akan mudah dibuka. Nah, ini yang penting nanti kita latih, ya. Jadi mata kita ingat, kita menjadi penjaga pintu hati kita, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila mata hati kita ingat Allah, dia ada bayangan rupa umpama, katakan itu bukan Tuhan saya. Itu saja cukup sebenarnya, ya. Ya, ini adalah pedang tauhid tadi. Kunci, istiqomah, dan lakukanlah terus-menerus, masuklah seorang diri ke dalam bilik khalwat itu, ya. Nah, ini dikatakan juga bagaimana Harisah juga dalam malam hari dia beribadah, siang berpuasa, sehingga pada suatu saat dia merasakan seolah-olah melihat arasy Allah terkeluar daripada langit. Maka baginda mengatakan, istiqomah, engkau sudah mengenal keimanan. Istiqomah itu apa artinya? Ya, continue, terus-menerus saja, ya. Nah, kesinambungan itu adanya ingatan kita kepada Allah dan ingat Allah kepada kita, disambut oleh Allah, ya. Aku bersamanya jika ia mengingat aku mengingatinya, ya. Sekiranya mengingati aku di dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Nah, ini adalah sambungan tadi, ya. Setelah itu bisa kita bagaimana nanti naik sejengkal, naik sehasta, naik sedepah. Itu yang disebut nanti dengan base camp. Nah, tampak luarnya seperti ini adalah Pak Ustadz kita, ya. Kemudian bagaimana? Senyap, diam, ya. Tidak ada suara, ya. Tidak ada ucapan, tidak ada teriak-teriak, tidak ada bunyi-bunyian. Sekarang ada juga untuk ini adalah bunyi-bunyian metaverse musik, apa itu, ya. Ada juga tuh, ya, untuk mendiamkan pikiran itu, ya. Tidak ada tabu-tabuhan, ketuk-ketukan, tidak ada menjangkar atau menjangkar gerakan nafas, melihat gerakan nafas, mengamati gerakan keluar masuk nafas, tidak ada. Tidak ada hitung-hitungan, tasbih di tangan nggak ada, tidak ada goyang-goyang, ya, yang terketer-keter nggak ada, ya. Tidak ada mengangguk-angguk, menggeleng-geleng, nggak ada juga. Tidak ada juga pengarahan daya keluar atau ke dalam bagian diri kita. Biasanya, ya, orang yang sudah mengenal beberapa daya dengan menggetarkan tangan seperti ini, nah, lama-lama dia akan bergetar, gitu kan. Nah, ini daya ini ditujukan kepada benda-benda, ditujukan kepada sekeliling, ya.
nanti akan menghasilkan apa? Gerakan tai chi nantinya. Nggak ada yang seperti itu, ya. Merasakan daya dan getaran pribadi ataupun gerakan alam. Nggak ada yang seperti itu, ya. Sedangkan keadaan di dalamnya sederhana sekali. Saya sendiri kaget, ya. Sederhana sekali, ya. Yang awalnya adalah ingat kepada amwal atau harta, ingat kepada Allah, zikrullah maka kosong. Tapi ingatan Allah ada. Bagaimana kita ingat maksiat? Zikrullah maka ingatan kita kosong, tetapi dia ada ingatan Allah di dalamnya. Kemudian hati ingat kita kepada kosong, tetapi kita isi dengan ingatan Allah. Ini adalah zikrullah tadi, ya. Ini adalah gambarannya. Pertama, minda kita penuh dengan berhala-berhala. Mata hati kita juga selama ini tidak pernah fokus kepada apa yang kita ingat, karena ingatan kita itu dia berputar terus. Ingat kepada yang satu, ingat ke berikutnya, muter terus ingat itu, tidak ada yang fokus. Maka sekarang kita isi dengan ingatan Allah. Kemudian mata hati fokuskan kepada ingatan Allah itu. Bedanya di situ saja. Ini yang tidak bisa orang-orang selama ini, ya. Ingat kepada berhala atau benda-benda, isi dengan ingatan Allah, fokus, ya. Nanti matanya ketutup. Ini adalah mata hati, ya. Kemudian kalau kita ingin base camp, naikkan ke atas sedikit, tuh seperti itu saja, ya. Naikkan ke atas. Bagaimana naik ke atas? Dorong. Ada nanti kita terangkan lagi, ya. Nah seperti itulah ingatan kepada Allah, ya. Sekarang bagaimana dengan pintu belakang? Pintu depan, ya. Pintu belakang, ya, sama, ingatan Allahnya ditahan, ya, di pintu belakang, mata hati tengokkan ke depan. Bedanya di situ saja. Matanya dibuka, sudah nggak apa-apa dibuka. Nah, kapan ini bisa dibuka, ya? Kalau saya merasakan kalau ingatan itu sudah mulai naik ke di atas ubun-ubun, baru matanya bisa dibuka, ya. Nah, itu proses perubahannya bagaimana? Nah, ini yang kita latih nanti, ya. Sederhana, ya. Berhala modern yang selama ini di minda kita, kosongkan, diisi dengan ingatan Allah. Setelah itu apa? Istirahatkan mata kita, ya, dengan menaikkan sedikit bola mata hitamnya ke atas, ya. Kemudian mata hatinya tumpukan kepada ingatan Allah, ya. Yang tadinya ke depan tumpukan ke belakang, ya. Ya, kemudian dikunci, tanda-tandanya mata sulit dibuka, dan lakukanlah secara istiqomah. Nah, ini yang mengherankan gitu, ya. Ternyata ini yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia sebenarnya, ya. Nah, itu adalah sehingga setelah kita istiqomah, kita seperti orang yang sedang bermain game, ya. Bisa berjam-jam duduk di depan komputer, ya. Dipanggil untuk makan, sebentar, ya. Sebentar, makan sebentar, sholat bentar, karena asik dengan bermain. Nah, ini adalah orang yang istiqomah dalam bermain game. Kalau kita istiqomahnya dalam mengingat Allah. Nah, sekarang masuk sedikit kepada base camp dulu, ya. Base camp itu adalah naik sejengkal, ya. Yang tadinya ingat di dalam kepala, naikkan sedikit. Kalau saya sesuai dengan syarahan Pak Ustadz sebelumnya gitu, ya, di beberapa tahun yang lalu, tekan sedikit di belakang, ya. Tekan sedikit ke belakang sampai apa? Sampai ingatan itu naik ke atas. Mata hati kita ikut saja, dorong aja ke atas. Kemudian istiqomah saja. Jangan dorong lagi. Dorongnya cukup sedikit saja, ya, supaya ingat sejengkal. Bisa juga ingatnya sehasta, bisa juga ingatnya sedepa, ya. Tapi biasanya saya ingat sejengkal aja udah cukup, ya. Istiqomah di situ, ya. Ini adalah akan terasa nanti di atas kepala itu ada terasa agak pejal nanti. Seperti apa, ya? Seperti ada karet getah di situ, di atas itu, ya, kerasa dia. Ingat Allah. Kemudian kalau kita base camp itu adalah nanti kita ingat ke sana. Kalau lama-lama nanti semuanya akan naik ke atas nanti, ya. Ruh pun akan naik ke atas, ya. Itulah yang membuat kita bisa zikrullah berlama-lama nanti. Nah, kalau nanti dari tengkuk itu, dari tengkuk ini seperti ada saluran dia ke atas nanti, ya. Sehingga disitulah membuat kita itu nanti tidak ngantukan gitu, ya, nggak ngantuk dalam ibadah dan sebagainya, ya. Kemudian pintu belakang, ya, tadi
yang mata hati tadinya menengok ke atas, sekarang tengokkan ke depan, buka mata. Itu saja, pintu belakang ya, pintu depan mata terbuka. Tetapi mata kita karena ingatan kita kepada Allah ada, ya, yang di luar itu tidak mengganggu kita, ya. Sehingga ya tidak mengkorupsi pikiran kita atau minda kita. Itu adalah sambungan tadi sudah kita bahas ya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang zikrullah dan base camp. Sekarang langsung kita praktekkan langsung sekarang. Bagaimana latihannya? Latihannya sederhana. Boleh tutup mata, ya. Kita tutup mata, ya. Naikkan bola matanya sedikit ke atas, ya. Naikkan bola matanya ke atas. Kemudian saya nanti katakan, ingat apple, ya, apple, ingatlah di sana dan fokus kepada apple itu, ya, apple, fokus kepada apple, maka mata hati kita mengkonfirmasinya. Ada yang konfirmasinya bentuknya, ada konfirmasi warnanya, ya, itu adalah betul kita sedang ingat kepada apple. Ya. Duduk di sana sebentar. Ya, ingat kepada apple, fokus sehingga kita tidak ingat kepada yang lain, hanya ingat kita kepada apple saja. Saat kita ingat apple itu, ya, coba dibuka matanya, pasti dia agak tertahan kita bukanya itu, ya. Tertahan ya, tertahan kita buka nggak bisa, ya. Kita nggak perlu mau pakai tangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih biasanya saya buka gini dia tertahan, itu aja udah cukup, ya. Ingat apple, fokus kepada apple, nggak ada ingat kepada yang lain. Sekarang saya rubah fokus kepada sepeda motor, maka mata hati kita mengkonfirmasinya, membetulkannya bahwa kita melihat sepeda motor di dalam minda kita. Tidak ingat kepada apple lagi, kita ingat sepeda motor. Pada ingat kepada durian, ya, berubah lagi, konfirmasi oleh mata hati dan fokus ke sana. Duduk sejenak di situ. Ingat jeruk, tempat ingatnya sama, ya, tidak berubah. Ingat, ya, lebih bagus ingatnya adalah di sekitar belakang kepala, ya. Kalau tidak tahu, tidak terasa, maka pegang saja belakang kepala kita seperti ini. Pegang, ya, belakang kepala, tumpukan mata hati ke sana. Ingat jeruk di sana, fokus belakang kepala. Tumpukan mata hati seperti yang saya gambarkan tadi. Ingat mobil, fokus. Ingat rambutan, fokus. Tidak ingat kepada yang lain, fokus. Ingat stroberi, fokus. Ingat truk, fokus. Ingat jagung, fokus. Tidak ingat kepada yang lain. Coba buka mata. Kalau terasa matanya sulit dibuka dan atau seperti melekat, itu udah betul. Ya. Kemudian ingat bintang. Nah, ingat bintang, fokus. Mata hati kita mengkonfirmasi. Ada yang bentuknya, ada cahayanya, dan sebagainya. Ingat matahari, fokus. Ingat bulan, fokus. Ingatannya tetap ada di sana. Ingat rumah, fokus. Di belakang kepala.
ingat kapal, bagi yang di Jakarta juga bisa ingat Monas, bagi yang di Malaysia mungkin ingat Petronas, Menara Petronas dan sebagainya, ya. Ingat gunung, ya. Ingat pantai, ingat Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada informasi, maka nggak tahu kita, kosong saja. Kemudian kita sudah tahu bahwa Allah kita tidak serupa, tidak seumpama, tidak ada huruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, maha gaib. Sekarang ingat kita isi dengan ingatan Allah. Allah, ingat Allah. Kunci istiqomah, tumpukan mata hati kepada ingatan Allah seperti yang saya gambarkan di depan tadi. Mata hati tengokkan ke belakang. Ingatan itu bisa kita bawa ke ubun-ubun, bisa kita bawa ke depan, bisa. Dengan apa? Dengan hanya menengokkan mata hati ke ubun-ubun. Maka kita bawa ingatan itu kepada ubun-ubun kita. Dengan menengokkan mata hati ke kening kita, maka ingatan tadi yang ada di belakang terasa memenuhi kepala kita. Ingatan Allah. Jadi kemanapun mata hati kita, ke kening, ke ubun-ubun, ke belakang, ingatan Allah saja yang ada di dalam kepala kita, di dalam minda kita. Sekarang buka mata sedikit, pasti tersendat. Kalau tersendat, itu udah betul. Itu yang dengan kunci tadi. Fokus, diam. Tumpu mata hati kepada ingatan Allah. Kita tidak ingat lagi kepada yang selain dari Allah. Hanya Allah yang ada di dalam minda kita. Ingatan Allah. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Nanti kalau ada yang mendengar suara dengingan atau berdenging, biarkan saja dulu. Ingat Allah, nggak ada hubungannya dengan nafas. Ingat Allah, nggak ada hubungannya dengan lataif. Ingat Allah, nggak ada hubungannya dengan cakra. Ingat Allah, nggak ada hubungannya dengan getaran-getaran, nggak ada. Ingat Allah saja.
Sekarang dalam keadaan kita ingat kepada Allah, kita latihkan ya dalam gerakan sholat. Latihkan di dalam gerakan sholat. Mari kita lakukan takbiratul ihram, tetap ingatan kepada Allah, fokus, kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Rukukan sedikit. Allahu Akbar. Sujudkan sedikit lagi ke bawah. Langsung berdiri lagi ya. Al-Fatihah kembali. Allahu Akbar. Rukukan. Turun sedikit. Sujudkan. Turun lagi sedikit. Langsung tahiyat terakhir. Allahu Akbar. Salam. Kalau udah selesai, jangan buka mata, tetap fokus kepada ingatan Allah. Fokus kepada ingatan Allah. Yang ada hanya ingatan Allah di dalam minda kita. Sekarang, seperti yang saya gambarkan tadi, dari belakang atau dari tengkuk, dorong ingatan Allah itu ke atas, sejengkal, ikuti dengan mata hati. Dorong ke atas, ikuti dengan mata hati. Kalau sudah terasa di atas, tahan. Nggak perlu didorong lagi. Tahan saja. Mata hati fokuskan kepada ingatan Allah. Yang ada di atas ubun-ubun, di atas kepala, satu jengkal. Kalau sudah sejengkal di atas kepala, kalau kelopak mata dibuka sudah bisa. Buka kelopak mata, dia sudah bisa. Ya.
tapi tetap ingatan dijaga. Ini yang disebut dengan pintu depan, pintu belakang. Ya, ini yang kita pakai di dalam bekerja, di dalam membawa kendaraan, ya, di dalam bekerja sehari-hari, di dalam berjalan. Ingatan kepada Allah, mata hati tengok ke pintu depan. Tapi jangan turun, maksudnya jangan apa-apa yang di luar itu mempengaruhi kita. Biarkan saja apa yang ada di depan mata kita itu adalah Lauh Mahfuz berjalan yang sedang kita amati. Kalau ingin ke base camp, di tempat-tempat istirahat kita, tutup mata hati tumpukan lagi ke atas. Mata hati yang tadi ke depan, balik ke belakang, ke arah ubun-ubun di atas ubun-ubun tadi. Duduklah di sini. Insya Allah sahabat-sahabat tidak akan ngantuk kalau di sini. Karena kita udah fokus. Ingatan kita fokus, mata hati kita fokus. Kita kalau ini lama-lama kita duduk seperti ini, ya. Kalau saya biasa bersila atau duduk di kursi duduk, ya. Ya, kita tahan saja. Ya, 30 menit, bisa 1 jam, ya. Atau bisa 2. Kalau yang ada waktu, lebih dari itu juga boleh. Buka mata, ingatan tetap di atas. Ingatan tetap di atas. Ya, kita sudah seperti ini sekarang, ya. Seperti ini. Ya. Yang buka mata, ya, seperti ini. Kalau tutup mata, seperti ini. Ya, base camp. Sekarang kita keadaannya sudah seperti ini. Ya, ingat Allah, mata itu liarkan ke depan. Kita lanjut sambil menikmati keadaan seperti ini, ya. Rasakan ada kesambungan, ya. Kesambungan ingatan kita dengan Allah sehingga kita tidak ingat kepada yang lain. Ini ada disebut dengan adanya link. Ya, link itu lama-lama membesar dia nanti. Disitulah nanti akan muncul ilham-ilham yang perlu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ya, nah, ini kita berjalan, kita ingat kepada Allah. Ini sudah tadi, ya. Sekarang sambil tetap menjaga ingatan kepada Allah seperti tadi, ya. Kita masuk sedikit kepada berbagai keadaan hal yang mungkin saja kita dapatkan nanti, ya. Jangan menjadi tujuan kalau yang ini. Apa keadaannya? Yaitu kita hanya sampai pada yang C tadi, yaitu link zikrullah, kemudian ada rangkaian atau link kita dengan Allah, ya. Kemudian base camp, hati terjaga. Sampai di sini saja kita sudah cukup, ya. Nanti yang berikutnya ini adalah sambil berjalan saja nanti kita dapatkan, ya. Ada fana itu artinya bukan fana seperti orang yang di tarekat, ya. Kalau orang tarekat, fana itu adalah dia berjalan kepada menjalankan ruhaninya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemana dan sebagainya, ya. Yang itu adalah khayalan saja sebenarnya. Fana di dalam sini adalah fana saat kita ingatan kepada Allah, ya. Ingatan kita hanya kepada Allah, lama-lama nanti ruh itu akan naik ke atas, ya. Naik ke atas itu apa? Di bawah itu tidak terasa kaki kita,
tidak terasa, ya kita hanya ada ingatan kepada Allah. Nanti kalau sudah selesai biasanya kakinya akan ini terasa semutan atau nggak terasa gitu digerakkan ini. Ya kalau udah itu, kalau saya tepuk-tepuk aja kakinya, ya, ya Allah sehatkan kembali, sampai di situ aja cukup gitu. Ya, nah itu fana di situ. Alam maya, ini nanti adalah kajian-kajian yang lebih lanjut. Ya nanti mungkin Pak Ustadz yang bisa menerangkan yang ini nanti. Ya, nah setelah itu apa? Zikrullah ini adalah bagaimana kemungkinan-kemungkinan atau perkembangan dari hati kita. Pertama, dengan zikrullah hati bersih. Ya, hati bersih inilah yang dicari orang, yaitu supaya bisa khusyuk. Ya, hati terjaga, ya. Kemudian hati bercahaya, hati terbalik. Nah, semua ini adalah insidental saja. Yang kita perlukan adalah yang hati terjaga itu sampai untuk bisa khusyuk di dalam beribadah. Nah, hati terjaga itu ciri-cirinya adalah jiwa kita menjadi ringan, berdaya untuk menambah ibadah-ibadah sunnah, termasuk tahajud, puasa, mengaji, sedekah, dan lain-lain. Berdaya naik dan tidak turun, tidak buka mata begitu lama. Ya, dapat merasakan nikmat beribadah, merasakan kasih sayang, ketentraman, dan bahagia, dan kasyaf bila-bila masa. Ini adalah insidental saja. Nah, ini waktu-waktu yang disarankan untuk melatihnya. Ya, kalau saya di Indonesia melakukan seperti ini, jam 2 itu adalah sholat tahajud, ya 20 rakaat sampai 3.30. Ya, 3.30 sampai 4 ya kita bisa baca Al-Quran, ya bisa naik dan sebagainya. Di Indonesia sekarang subuh adalah hampir mendekati jam 5. Berarti sampai jam 5 kita masih bisa masuk ke bilik khalwat seperti tadi. Ya, selepas sholat ya mau naik, mau rehat, mau pergi kerja itu nanti adalah masalah kita keseharian. Siang hari puasa, ya puasa ya. Dulu juga Pak Ustadz mengajarkan kita bagaimana kita juga nazaman ya. Tapi nazaman ini kadang-kadang agak sulit melakukannya kalau sendiri-sendiri ya. Puasa, mengaji, kemudian lepas isya naik atau baca Al-Quran ya, atau nazam sampai kita tertidur. Nah ini kalau dilakukan beberapa waktu lamanya, insya Allah hati akan terjaga seperti tadi. Ya, maka dengan begitu kita selesai kajian tentang zikrullah. Mari kita nanti sekarang jam berapa? Jam 9 waktu Indonesia. Kita lakukan kembali seperti tadi sekitar 10 menit. Ya, apa yang kita lakukan yang tadi? Kita latihkan ya. Yang tadi ya, ingat kepada Allah. Isikan minda kita dengan ingatan kepada Allah. Kemudian tumpukan mata hati ya. Tutup matanya, naikkan hitam matanya ke atas sedikit saja. Gunanya apa? Supaya tidak ada rapid eye motion-nya, nggak ada rapid kalau nggak gitu ini rapid eye motion dia gerak-gerak gitu ya, itu mengganggu kita ya. Ini benar-benar istirahatkan saja dia, sehingga kalau mata istirahat, mata hatinya udah bisa kita kita balikkan menghadap ke sini, seakan-akan sudah terpisah antara mata kita dengan mata hati ya. Kemudian tumbuhkan ke mata hati keingatan kepada Allah. Istiqomah, kunci istiqomah. Ini saja ya, urutannya. Mari kita mulai lagi. Tutup matanya, ingat kepada Allah. Naikkan mata hatinya, bola mata hitamnya sedikit ke atas, naikkan sedikit saja. Tidak usah dipaksa dan sebagainya ya. Ingat Allah, kemudian mata hati tumpukan kepada ingatan Allah itu. Tumpukan di situ. Istiqomah, tumpu, kunci, ingatan itu biarkan di belakang kepala. Kalau mau memenuhkan dengan seluruh minda dengan ingatan Allah, bawa mata hati
ke ubun-ubun, bawa ingatan Allah tadi ke ubun-ubun. Bawa lagi ingat mata hati ke kening, bawa ingatan Allah ke seluruh kepala kita. Seluruh minda kita sudah ingat kepada Allah. Tahan, ingat minda yang ingat kepada Allah seluruhnya ini, ya, tahan. Tumpu mata hati, kemudian dari tengkuk dorong ingatan Allah tadi ke atas sedikit, mata hati ikut sejengkal. Ingat Allah ada di atas ubun-ubun kita. Mata hati tumpukan kepada ingatan Allah di atas ubun-ubun. Istiqomah. Dari tengkuk sudah tidak perlu didorong, hanya mempertahankan saja ingatan itu ada di atas. Menopang saja. Sesekali buka matanya, sudah bisa dibuka, tengokkan ke depan mata hatinya, ingatan Allahnya tahan di belakang. Kepala bisa tengokkan kiri, tengokkan kanan, ya, tengokkan bawah, tengokkan atas, ingatan kepada Allahnya tidak berubah. Buka mata, nggak apa-apa sudah, ingatan Allah tetap dijaga. Kemudian tutup lagi matanya, langsung mata hati tengokkan ke ubun-ubun ke arah ingatan Allah tadi. Jaga kembali ingatan itu. Tidak ada satupun yang boleh masuk kecuali ingatan kepada Allah. Mata hati kita menjaga ingatan itu. Ya, apapun yang lain ditebas. Ingatan yang ada rupa, ada umpama, tebas dengan tidak serupa, tidak seumpama. Sekarang kita latih sholat dengan mata terbuka. Ya, ingat Allah tahan, mata hati bawa ke depan, buka mata, ingatan Allah tahan, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Al-Fatihah.
Rukukan, sujudkan, rendahkan sedikit. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Al-Fatihah lagi. Rukukan sedikit. Sujudkan, rendahkan lagi. Langsung tahiyat terakhir. Salam. Ya, kalau sudah salam. Nah, ingat Allah, tahan. Sekarang tutup mata, ya, naikkan bola hitam sedikit. Mata hati tumpukan kepada ingatan Allah. Tumpukan kepada ingatan Allah. Sekarang kita latih bagaimana cara berdoa. Ingat Allah, tumpu kepada ingatan Allah tadi, mata hati, berdoa masing-masing. Berdoalah. Sampaikan doanya. Ya, kalau sudah demikian kajian kita malam ini selesai. Kita bersama-sama belajar kembali tentang bagaimana cara zikrullah, bagaimana zikrullah yang sangat-sangat berbeda dengan zikrullah jalan wali-wali, sangat berbeda, ya. Dan kita tidak sedikit pun tadi menyentuh yang ada di dalam dada kita, karena dada ini saya merasakan itu sangat sangat lemah, ya. Kalau kita tumpukan ingatan kita ke dalam dada kita, artinya apa? Tenaga yang demikian besar dari ruh itu kita tumpukan ke dalam dada atau ke jantung kita, ya. Itu yang membuat kita temperamental,
Ya, walaupun kita berzikir ya, tapi temperamental, lebih cepat marahnya juga, karena eh, daya atau kekuatan dari roh tadi, pikiran yang terpusat kita tumpukan ke dalam dada kita, itu yang membuat dada kita bergetar kaget-kaget seperti ini. Sama dengan seperti kita mendengarkan musik yang bassnya besar, suara bassnya besar gitu ya. Kita duduk di dekat loudspeaker itu, maka dung 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 ya menghantam dada kita. Rasanya seperti itu sebenarnya. Ya. Dan juga dengan hal tadi ya, kita tidak sedikit pun terpengaruh dengan nafas kita, ya, kita tidak peduli dengan nafas kita. Ya, kita juga tidak peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita, karena di dalam ingatan kita hanya ada satu, yaitu ingatan kepada Allah. Dan itu yang kita pakai di dalam sholat, ya, di luar sholat, ya, kemudian juga dalam duduk, berbaring dan berdiri, ya. Nah, nanti itu di dalam di luar sholat ataupun dalam keseharian kita bisa digabung dengan apa? Bisa digabung dengan pandangan ihsan nantinya, ya. Untuk saat ini kita cukupkan sedemikian dulu. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.